Republik Afrika Tengah. Saya menyusur pantai barat Afrika sampai ke Monrovia di Liberia. Penyebab terorisme itu semua sama, ajaran Wahabi Salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi dan menampilkan yaitu tentang tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Gus Islah Bahrawi, yaitu tentang Salafi yang dituduh Wahabi adalah biang dari segala teroris. Nah oke teman-teman semuanya, bahwa Gus Islah ini mempunyai data dari Densus 88. Kemudian Gus Islam mengatakan yang ada di penjara itu semua berpahaman, yang menjadi teroris itu semua berpahaman Salafi Wahabi karena tidak melakukan tahlilan, mengharamkan Maulid Nabi dan lain-lain. Nah teman-teman semuanya, saya akan tampilkan videonya ya. Kita nggak perlu lama-lama, kita langsung aja akan menampilkan videonya. Salah satu nilai penting dari Nahdlatul Ulama tidak pernah punya sejarah mengkhianati negaranya sendiri. Nih, kelompok Wahabi apakah pernah membuat huru-hara di negara ini? Sering. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom Malam Natal, bom Tentena, bom Ritz-Carlton, bom JW Marriott, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah, ini semua produknya Wahabi Salafi. Semua. Nah teman-teman semuanya, katanya semua yang ada, bom yang ada di Indonesia itu ya, yang seperti Gus Islah katakan itu, katanya semua ini olah Wahabi. Aduh, ini data dari mana ya teman-teman ya? Mari kita simak ya. Mengapa saya berani mengatakan itu? Data. Mari adu data dengan saya. Densus 88 menangkap teroris dari tahun 2000 sampai hari ini kurang lebih sekitar 2127 orang. Ini yang ditangkap Densus. Hanya 6 orang yang bukan penganut Wahabi Salafi. Hanya 6 orang. Siapa aja yang 6 orang ini? 4 orang anggota FPI. Hussein Hasni dan kawan-kawan. Dia merakit bom. Tidak terima karena Habib Rizik Syihab ditangkap, lalu dia berusaha merakit bom untuk meledakkan berbagai spot di Jakarta. Ditangkap oleh Densus. Kemudian yang nomor 5 adalah Fernando. Ini orang Katolik, meledakkan bom Sumarekon Serpong karena dia ingin memeras pemilik mall dengan Bitcoin. Kemudian yang keenam adalah penganut ajaran kiri anarko-sindikalisme, namanya Johnson Dang Siagian. Dia berusaha membakar pos polisi di Jatiwarna. Hanya 6 orang ini. Selebihnya siapa yang ditangkap? Penganut Wahabi Salafi, Pak. Para sepolsdanya, sepor. Apa saya memfitnah mereka? Mari kita adu data. Kalau tidak percaya dengan data saya, mari antri di depan saya bawa ke terorisnya langsung. Apa pahamnya mereka yang dianut? Saya pertemukan di penjara. Daftar ke saya. Saya punya otoritas untuk mempertemukan orang-orang yang tidak percaya itu. Mari antri. Saya buat daftarnya untuk bertemu dengan teroris yang sedang dipenjara hari ini. Apa pemahamannya? Sama secara fikih. Mereka juga mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan maulidan, mengharamkan tahlil, tidak berkunut dan sebagainya. Nah teman-teman semuanya, jadi Gus Islam mengatakan yang ada di penjara itu ya, yaitu teroris ya menurut mereka itu ya. Jadi katanya mengharamkan ziarah kubur. Astagfirullah. Saya baru dengar ya teman-teman semuanya ya, Salafi yang dituduh Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Benar-benar saya baru dengar. Semestinya nggak ada Salafi itu mengharamkan ziarah kubur, tuh nggak ada teman-teman ya. Ini fitnah. Jelas dari data ini, dari sini jadi datanya udah fitnah. Coba buktikan ya, data itu dari Ustadz Salafi bahwa ziarah kubur itu adalah haram. Ziarah kubur itu disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan karena mengingat kematian dan mendoakan kepada penghuni kubur. Itulah dakwah Salafi, bukan mengharamkan ziarah kubur, ya. Dan tadi dibilang juga mengharamkan tahlil. Siapa Ustadz Salafi ini mengharamkan tahlil? Tidak ada Ustadz Salafi itu mengharamkan tahlil. Kita berzikir la ilaha illallah tidak haram ya.
Dan itu adalah juga termasuk data yang salah. Oke, teman-teman semuanya ya. Dia bilang juga mengharamkan apa? Misal ya, membid'ahkan itu ya, kalimat membid'ahkan ya. Kalau Ustaz Salafi itu membid'ahkan seperti perayaan Maulid ya, kemudian membid'ahkan tahlilan, nah itu iya, itu benar. Akan tetapi tidak mengharamkan tahlil. Dan kalaupun ada orang yang membid'ahkan tahlilan, itu bukan berarti itu sebagai teroris yang ada di penjara. Itu hak pribadi ya orang. Jadi Ustaz Salafi ini mempunyai dalil. Dan orang yang melakukan tahlilan itu ya, seperti acara kematian juga mempunyai dalil ya. Akan tetapi ini keyakinan Ustaz Salafi bahwa dalil itu bid'ah. Jadi ini hak pribadi, bukan terus orang yang disebut mengharamkan tahlilan, kemudian ini adalah ciri-ciri teroris Salafi Wahabi. Ah, ini juga termasuk fitnah ya, itu termasuk fitnah. Muhammadiyah tidak tahlilan ya. Kemudian Al-Irsyad, Persis, apakah mereka juga teroris? Nah, kan kemakan omongan sendiri. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak kembali. Sama persis seperti orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Nahdliyin. Tapi apakah karena ketidaksukaan terhadap Nahdliyin saya melawan ini? Bukan. Karena ini adalah menjadi penyebab dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Somalia, saya sudah pernah ke Nigeria, saya sudah pernah ke negara-negara tanduk Afrika, saya sudah pernah ke Sudan, saya sudah pernah ke Bangui. Saya tidak mau ya, itu urusan Bapak Islah ya. Kalau mau ke negara-negara mana, ya itu terserah ya, Bapak punya uang sendiri. Republik Afrika Tengah, saya menyusur pantai barat Afrika sampai ke Monrovia di Liberia. Penyebab terorisme itu semua sama, ajaran Wahabi Salafi. Nah, oke teman-teman saya, kenapa dia tidak pergi ke Arab Saudi ya, menemui syekh-syekh yang ada di sana? Apakah orang-orang Salafi ini ya, yang dituduh Wahabi suka mengebom menjadi teroris? Seharusnya Gus Islah ini harus mendatangi ke Arab Saudi, bukan ke negara-negara yang konflik ya. Ini bukan data mah, ini namanya hoax ya. Jadi ini bukan data. Kalaupun ya dia siapa yang nggak percaya datangi ke saya, nggak penting bagi saya, itu nggak penting. Saya sudah mendengar omongannya aja gitu dah tidak berminat untuk mendatangi Gus Islah. Nah, teman-teman, saya bertanggung jawab dengan riset ini karena saya hadir langsung ke sana. Kalau kemudian saya dianggap memfitnah mereka, oke, kita bantah-bantahan. Ustadz-ustadz Salafi yang kita kenal hari ini di berbagai media seolah-olah sejuk, menghina pemimpin haram, berunjuk rasa haram. Bagaimana mungkin kami menjadi teroris sementara merokok saja saya haramkan, mencelakakan diri sendiri saja saya haramkan, apalagi mencelakakan orang lain? Kan dia nikah alasan. Itu adalah open gateway. Semestinya kalau Ustadz Salafi mengatakan seperti itu ya, seharusnya Gus Islah harus mendatangi ke Ustadz Salafi. Misal sebagai contoh Ustadz Khalid, yang dahulu Ustadz Khalid juga pernah ya difitnah oleh Gus Islah, yaitu Ustadz Khalid itu konon katanya membawa satu karung ya uang untuk diserahkan kepada Raffi Ahmad untuk masuk ke aliran Wahabi. Ini fitnah ini. Kalau dia mau adu data ya, kalau mau menunjukkan kebenaran ya bahwa Salafi Wahabi adalah teroris, maka harus mendatangi Ustadz Khalid. Nyatanya tidak ada. Bahwa Ustadz Khalid itu terbuka ya. Banyak artis yang mendatangi ke Ustadz Khalid, dan kemudian siapa yang terakhir itu Dery Sulaiman juga mendatangi Ustadz Khalid ya. Semestinya Gus Islah kalau mau adu data boleh mendatangi Ustadz Khalid Basalamah ya. Jadi saya mendengar seperti ini tuh pengen ketawa aja lah. Open gateway ini kenapa? Pintu pembukanya. Produk akhirnya pada akhirnya menjadi teroris, Pak. Kenapa? Ajaran ini pada akhirnya membangun kesadaran kognisif, membangun kesadaran secara perlahan bahwa nanti mereka akan benci terhadap perbedaan.
Dan ketika dia sudah benci terhadap perbedaan, mereka akan terjebak dalam hakimiyah dan takfiriyah. Mereka akan menghakimi orang yang berbeda dan kemudian mengkafir-kafirkan siapapun yang berbeda. Mereka mengklaim kebenaran bahwa kebenaran hanya miliknya, orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Jadi apa yang Gus Islah katakan bahwa orang yang udah masuk dalam perbedaan terus nanti akan membenci perbedaan, sebenarnya itu enggak. Kita tidak membenci perbedaan ya teman-teman semuanya. Jadi kita tuh menasihati bahwa ini bid'ah, misalnya amalan seperti ini boleh, ada dalilnya. Kalau amalan sendiri ada dalilnya. Semestinya kita menasihati, bukan membenci perbedaan ya. Itu yang Ustadz Salafi sampaikan. Terus kemudian kalau kita membenci, terus kita kemudian mengkafirkan, itu juga fitnah. Tidak pernah kita mengkafirkan kaum muslimin ya teman-teman semuanya, karena itu adalah berat. Kalau kita mengkafirkan kaum muslimin itu sangat berat karena kita tidak boleh sesuka hati kita mengkafirkan kaum muslimin. Orang yang mengkafirkan kaum muslimin itu adalah berpahaman khawarij. Khawarij itu tidak pernah membid'ahkan kaum muslimin, akan tetapi khawarij itu adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengkafirkan pemerintah. Kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, itu ciri-ciri khawarij ya. Nah, kalau salafi yang dituduh wahabi ini tidak ada satupun yang mengkafirkan. Kalau membid'ahkan ya, tapi itu harus ada rinciannya ya, bukan mudah membid'ahkan, enggak, harus ada rinciannya. Dan ya kata Gus Islah itu katanya salafi wahabi ini adalah teroris, itu semestinya tidak benar ya teman-teman, karena tidak ada satupun Ustadz Salafi itu mengajarkan ajaran kekerasan. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, itu sangat besar dosanya ya. Apalagi kita merakit bom ini, lucu sekali. Kapan ini Ustadz Salafi? Dulu tuh ada ya teman-teman ya, siapa itu ya, yang mantan teroris itu, Ustadz siapa itu, Al-Ayubi siapa itu ya, kalau nggak salah. Dulunya dia itu sangat membenci dakwah salafi. Sebelum beliau ini taubat ya, dan masuk ke sebelum beliau ini taubat, kemudian beliau masuk ke dakwah salafi ya. Sebelum itu, beliau itu sangat membenci dakwah salafi, karena katanya dakwah salafi ini susah untuk dipatahkan dalilnya. Dia mengakui ya, ternyata di manhaj salaf itu tidak ada mengajarkan ajaran teroris, apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Itu siapa, saya lupa, itu Ustadz Al-Ayubi. Beliau sudah meninggal ya, beliau sudah meninggal. Alhamdulillah beliau sudah sadar, karena dulu pernah terjebak dalam ajaran seperti teroris itu. Tapi beliau di akhir hidupnya, sebelum beliau meninggal, dia taubat, kemudian belajar kepada ustadz-ustadz salafi. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa yang bisa diambil ya dari pembicaraan Gus Islah itu? Semestinya itu hoax semua ya, fitnah ya. Tidak benar bahwa ustadz salafi ini mengajarkan terorisme ataupun mudah mengkafirkan, terus menumpahkan darah kaum muslimin, itu sebenarnya tidak benar. Jadi hal semacam ini kita menanggapi ini adalah ujian untuk dakwah salaf ya. Ini adalah ujian. Dakwah itu pasti ada ujiannya ya teman-teman semuanya. Ada rintangannya, nggak ada dakwah yang mulus ya. Nah teman-teman semuanya, jadi gelaran teroris itu adalah buatan orang kafir ya. Jadi kita kalau bilang teroris itu semestinya itu buatan orang-orang kafir ya. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan ya, bin Abdullah Al-Fauzan hafizullah berkata, orang-orang kafir dahulu telah memerangi kaum muslimin. Mereka yang selalu memberikan gelaran yang tidak baik untuk orang Islam, supaya orang-orang menjauhi dari Islam. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Allah berfirman, mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Surat At-Taubat ayat 32. Orang kafirlah ya teman-teman ya yang menggelari orang Islam dengan teroris.
Segala sifat jelek disematkan pada orang Islam. Padahal sebenarnya itu bukan ajaran Islam, tapi ajaran dan karakteristik orang kafir. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau ada orang yang mengatakan teroris itu semestinya ya ingin memadamkan dakwah salafi ya. Jadi agar orang itu menjauhi dakwah salafi. Wah, ini dakwah salafi seperti ini ternyata ya serem banget. Nah, ajarannya keras, mengkafirkan, terus kemudian menumpahkan darah. Nah, semestinya itu sih tujuannya ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.